Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga salam sejahtera untuk seluruh masyarakat Kabupaten Klaten, tentu utamanya para pendengar setia radio siaran publik daerah RSPD Kabupaten Klaten. Saudara pendengar, selamat berjumpa pada acara dialog interaktif pada edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2020. Dialog interaktif pada saat ini kerjasama antara RSPD Kabupaten Klaten bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga kerjasama dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan juga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Klaten. Mitra RSPD, dialog interaktif pada saat ini mengangkat tema tentang sosialisasi regulasi siaran pilkada dengan tema yaitu mencegah hoax dan siaran tidak berimbang dalam pilkada serentak tahun 2020. Saudara pendengar, untuk membahas tema tersebut telah hadir di studio RSPD Kabupaten Klaten. Akan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama adalah Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sonaka Yuda. Selamat siang Bapak Sonaka Yuda. Selamat siang Bapak. Iya. Selanjutnya narasumber kita yang kedua, Komisioner KPU atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Bapak Paulus Widiantoro SEMM. Selamat siang Pak Paulus. Selamat siang Pak, selamat siang seluruh pendengar radio di Klaten. Ya, kemudian juga narasumber kita yang ketiga yaitu Komisioner Bawaslu Kabupaten Klaten, Bapak Ajib Trianto STMH. Beliau adalah Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi. Selamat siang Pak Ajib. Selamat siang Pak D. Pak D, kita ketemu lagi dalam kesempatan siang hari ini. Betul. Tetap semangat Pak D. Tetap semangat, terima kasih. Ini karena ada talk show, tetap semangat Pak ini tadi. Sejak pagi sudah kita persiapan. Baik, nanti kami memberikan kesempatan kepada para monitor untuk bergabung pada talk show orasi pada saat ini melalui pesawat telepon 321070. Dan juga nanti bisa WA ke RSPD Kabupaten Klaten. Baik, sembari kita menunggu Bapak-bapak narasumber, para monitor juga nanti akan bergabung. Kita langsung saja kepada Bapak Sonaka Yuda selaku Komisioner KPID Provinsi Jawa Tengah. Pak Sonaka Yuda, menurut KPID Jawa Tengah, apakah yang dimaksud dengan hoax dalam pilkada itu? Dan contohnya apa saja Pak, kira-kira yang dimaksud dengan hoax pada pilkada? Barangkali ini hoax seperti berita-berita bohong ini juga sudah diketahui oleh masyarakat, khususnya pada Pileg dan Pilpres tahun 2019 yang lalu Pak. Monggo Pak Sonaka. Yang pertama itu hoax merupakan pesan, jadi pesan kabar yang seolah-olah itu berita nyata, kejadian nyata, berita nyata, sesuatu yang dibuat mirip dengan aslinya, tapi sebenarnya itu tidak benar. Iya. Yang sebagai contoh yang pernah terjadi ketika Pilpres ya, sebagai contohnya itu yang Pilpres, karena di pilkada ini saya belum menemukan mengenai misalnya ada 7 kontainer surat suara tercoblos. Iya. Terus kemudian ada kabar bahwa WNA dari salah satu negara itu yang berKTP Indonesia gitu, yang mempunyai hak pilih. Banyak lagi, itu siapa lagi? Misalnya orang gila gitu boleh masuk ke TPS gitu. Biasanya yang memproduksi hoax ini beritanya dikelola, dikemas seakan-akan itu nyata dengan melibatkan sumber yang terpercaya, seolah-olah seperti itu. Misalnya dikasih gelar profesor, doktor siapa gitu. Terus kemudian namanya biasanya diplesetkan 1 huruf atau 2 huruf supaya seakan-akan sama. Misalnya Mahfud MD tapi Mahfudnya nggak sama gitu. Iya. Biasanya pengolahannya seperti itu. Tidak hanya di media sosial, tapi sudah merambah ke ranah-ranah pesan privat seperti WhatsApp, grup WhatsApp gitu. Kami berharap di KPID nantinya ketika menjelang proses pelaksanaan pilkada, masyarakat lebih melek dan lebih paham. Ketika misalnya ada kabar dan itu cukup meresahkan, terus
keresahan ya, bahwa misalnya di Klaten TPS X dibakar massa. Nah, cara ngeceknya gimana? Coba deh, kita kan semua sekarang sudah pegang HP nih. Paling gampang itu di googling apakah berita itu benar adanya. Kalau misalnya mau lebih detail lagi, monggo silakan ditanyakan ke penyelenggara setempat, misalnya ke KPU atau ke badan pengawas, sehingga masyarakat di Kabupaten Klaten ini terhindar dari berita hoax yang biasanya muncul menjelang pilkada. Paslon ini misalnya memberikan uang sekian gitu lah, monggo dicek. Yang paling penting itu cek, recheck, dan tidak apa ya istilahnya sumbu pendek. Apa nih? Ternyata cap paslon yang tidak saya dukung kok curang nih, gitu. Itu dicek lagi apakah berita itu benar, dan masyarakat bisa lebih cerdas memilah dan memilih mana berita yang benar. Gitu Pak Edi. Sejauh ini Pak Sunaka Yuda, untuk menjelang pelaksanaan pilkada yang saat ini juga sudah menjadi tahapan itu ya. Untuk berita hoax itu apakah menurut Bapak sudah mulai muncul enggak Pak, meskipun saat ini belum ada bakal calon gitu? Kalau sampai saat ini belum ada laporan masuk. Belum ada ya? Baik di Jawa Tengah maupun di Kabupaten Klaten. Jadi belum ada laporan ke KPID hoax, yang biasanya kalau kami kan ranahnya yang berfrekuensi ya Bapak, itu belum ada yang masuk. Nampaknya ini sudah ada yang bergabung ini Pak. Masyarakat antusias sekali, kita terima dulu Pak ya. Halo, selamat siang. Mohon menyebutkan nama dan alamat. Selamat siang Pak Paidi. Bu, monggo. Saya Bu Imas. Monggo Bu. Di Klaten Utara. Selamat siang Bapak-bapak. Ya, untuk berita hoax itu kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, itu yang pertama pasti orang yang membuat itu pengen terkenal dan ngelek-ngelek orang lain. Tetapi kalau saya pribadi membaca, kalau beritanya itu tidak masuk akal, itu pasti hoax. Itu menurut saya loh Pak. Maka saya dapat mudah untuk mengatakan kalau itu hoax karena tidak masuk akal. Matur nuwun Bapak-bapak. Terima kasih Ibu Himas dari Klaten Utara. Monggo ditanggapi Pak Sunaka Yuda. Kalau hoax itu berita yang tidak masuk akal, monggo Pak. Alhamdulillah kalau memang beritanya dibaca sekilas itu tidak masuk akal, itu kita bisa langsung memfilternya ya. Tapi ini ada tapinya nih. Biasanya sekarang itu yang memproduksi hoax itu sudah pintar. Jadi berita itu dibuat seakan-akan itu betul. Contoh yang COVID ya, kita tidak ke pilkada. Banyak sekali resep-resep berhamburan ini di media sosial mengenai pencegahan COVID dan obat untuk COVID yang memang belum terverifikasi. Kita sebagai masyarakat awam akhirnya kan bingung nih, yang benar obat untuk COVID itu yang mana gitu kan, akhirnya gitu. Banyak di grup WA, mulai dari lidah buaya, mulai dari kayu putih, mulai dari apalagi itu bahan-bahan rempah. Tapi sebenarnya yang benar yang mana nih? Karena biasanya menyertakan menurut profesor ahli kesehatan dari itu sudah produksinya itu Bapak, yang sekarang memang susah dibedakan mana yang hoax mana yang enggak. Ya itu tadi, kita harus pintar-pintar memfilter kabar tersebut. Baik, terima kasih Pak Sunaka Yuda. Selanjutnya saya akan ke Pak Paulus selaku komisioner dari KPU Provinsi Jawa Tengah. KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara pilkada serentak, langkah-langkah apa saja Pak Paulus yang sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya hoax dalam pilkada itu Pak? Terima kasih Pak Edi ya. Jadi kami selaku penyelenggara pilkada untuk mencegah hoax ya, kita sudah lakukan beberapa langkah ya, mulai langkah yang preventif ya. Preventif misalnya ya kita dengan sosialisasi segala sesuatu kita terbuka, sosialisasi kita baik melalui media yang resmi dipunyai oleh KPU maupun juga kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Jadi semua proses awal mulai regulasi kita sampaikan semua dia. Nah, yang berikutnya untuk pencegahan itu juga kita juga ada regulasi yang kita susun. Bagaimana regulasi terkait dengan penyiaran di pesan-pesan seperti ini? Bagaimana nanti tim kampanye, berapa akun media yang mereka harus punya dan mereka harus mendaftarkan, itu salah satu unsur pencegahan kita. Lalu peraturan KPU juga mengatur mengenai pemberitaan yang berimbang, bagaimana
di media nanti dalam meliput kegiatan masing-masing paslon itu harus berimbang. Iya. Nah, saya bicara lagi terkait dengan hoax tadi ya. Iya. Nah, walaupun misalnya kita sudah membuat langkah-langkah preventif ya, tidak terlalu kemungkinan hoax yang ringan entah karena sengaja entah tidak tahu itu juga lebih muncul. Seperti misalnya begini, pada tanggal 25 sampai 27 Juli yang lalu, iya, KPU Kabupaten Kota yang ada bakal calon perseorangan itu setelah dilakukan verifikasi administrasi faktual, direkap berapa yang memenuhi syarat, berapa yang tidak memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat kan harus dilengkapi, diperbaiki oleh calon. Nah, itu juga ada sempat berita-berita bahwa KPU membuka kembali pendaftaran untuk calon perseorangan. Iya. Nah, untuk informasi-informasi ini segera diklarifikasi oleh media itu sendiri, iya, atau oleh teman-teman kami yang di lapangan, penyelenggara pemilu ataupun mantan penyelenggara pemilu, yang tidak mungkin karena tahapannya kan ini. Ternyata itu tahapannya adalah penyerahan perbaikan. Nah, hal seperti itu pun kadang-kadang dari misinformasi di tanggal sekian langsung dilontarkan. Iya. Itu juga salah satu contoh yang calon independen ini ya. Iya, jadi kan di Jawa Tengah ada di Kota Surakarta dan Kota Surakarta yang melakukan perbaikan. Iya. Nah, dari tempat lain itu yang mengatakan sekarang bisa pendaftaran lagi, buka pendaftaran lagi. Padahal itu pembenahan perbaikan. Perbaikan bagi yang dulu sudah penyerahan. Iya, betul. Iya. Nah, itu jadi KPU juga selalu bekerjasama dengan pihak lain karena kita bisanya preventif, di pencegahan seperti itu. Iya. Baik, kemudian Pak, untuk hoax di pilkada barangkali nanti misalnya terjadi itu kalau dibedakan dengan pilpres kemarin kira-kira seperti apa atau mirip-mirip juga gitu ya, antara calon saling menyerang seperti apa gitu? Ya, biasanya hoax itu dilakukan oleh banyak pihak ya. Iya. Baik oleh tim sukses, tim yang kebanyakan tidak terdaftar. Iya, tidak terdaftar ya. Pendukung yang tidak terdaftar ataupun oleh pihak lain yang tidak termasuk dalam tim ini. Jadi untuk saling menyesatkan informasi itu bisa terjadi. Iya. Nah, dalam pilkada ini bisanya juga terjadi biasanya. Walaupun skalanya lokal ya, karena pilkada itu lokal, kita juga akan terjadi upaya-upaya seperti ini. Tetapi prediksi saya tidak sebesar ketika tidak seperti pilpres itu ya. Iya. Diberikan, tapi tetap kita mewaspadai karena ini skalanya lokal, jadi dukungan fanatismenya juga lebih tinggi daripada pilpres kalau menurut saya. Iya. Karena yang didukung orang tetangga saya, saudara saya, satu daerah gitu ya. Satu daerah. Iya. Itu sungguh bedanya yang harus kita waspadai. Iya. Baik, terima kasih Pak Paulus. Kemudian Mitra SPD, selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Ajib dari Bawaslu Kabupaten Klaten. Sejauh ini Pak Ajib Trianto, untuk Bawaslu Klaten apakah sudah menemukan Pak hoax terkait pilkada khususnya menjelang pilkada serentak 9 Desember 2020 khususnya untuk Klaten Pak sejauh ini Pak? Baik, terima kasih Pak Paidi dan sahabat pendengar RSPD Klaten yang berbahagia dan teman-teman dari KPID maupun dari KPU Jawa Tengah. Hal senada yang tadi disampaikan oleh KPID bahwa dalam hal ini KPID selama ini belum menemukan atau belum mendapat laporan tentang hoax menjelang pilkada tahun 2020 ini. Untuk di Klaten sendiri sebelum kami menjawab apakah sudah ada temuan atau laporan dan sebagainya, perlu kita sepakati bahwa memang benar untuk hoax semacam ini kita sangat untuk mengatakan tidak untuk kata hoax ini karena ini sangat berbahaya sekali untuk keberlangsungan demokrasi kita. Ini akan merusak kualitas pilkada kita ke depan. Selain juga merusak kualitas pilkada ke depan, ini juga akan menimbulkan rasionalitas dalam pilkada itu dan penurunan, merusak demokrasi yang sudah kita bangun bersama-sama ini. Tidak kita pungkiri bahwa dengan adanya media sosial yang sangat dahsyat perkembangannya ini, ada sisi negatif maupun sisi positifnya. Nah, adapun dari segi positifnya, media sosial ini kan digunakan sebagai orang atau kelompok orang dalam rangka untuk penggiringan opini, penyampaian opini ke publik. Dan juga di dalam pilkada ini dijadikan sebagai partai politik maupun pasangan calon maupun tim kampanye sebagai salah satu alat atau media untuk mengkampanyekan pasangan tersebut. Tetapi perlu kita ingat juga dari segi negatifnya ini,
bahwa media sosial ini akan menimbulkan yang namanya propaganda yang akan merusak disintegritas dalam kita berbangsa dan bermasyarakat ini. Di antaranya tadi salah satunya adalah hoax. Iya. Kemudian hate speech dan juga black campaign dan sebagainya. Dan kita sudah paham betul di Undang-Undang Pilkada 10 2016 dan juga di PKPU-nya itu bahwa di dalam kampanye di situ dilarang diantaranya mempermasalahkan ideologi, falsafah, wacana, dan diantaranya adalah ujaran kebencian, isu syara dan sebagainya. Nah, dalam posisi hal ini Bawaslu adalah untuk memastikan bahwa nanti di dalam masa kampanye itu nanti benar-benar untuk KPU memberikan porsi yang berimbang juga dalam hal untuk layanan iklan di media cetak maupun media elektronik dan sebagainya, termasuk mungkin pengaturan spot, durasi dan sebagainya. Dan ini juga Bawaslu untuk Klaten saat ini sampai saat ini memang belum menemukan maupun menerima laporan dari masyarakat berkenaan tentang isu hoax tentang pilkada untuk di kabupaten ini. Nah, yang kita harapkan ke depan untuk pilkada ini nanti jauh dari yang namanya isu-isu sara, isu-isu hoax dan hate speech dan black campaign dan sebagainya, karena ini jelas-jelas akan merusak tatanan demokrasi kita, kualitas pilkada kita, dan juga akan merusak atau menurunkan atau mempengaruhi rasionalitas masyarakat dalam nanti memilih. Nah, ini diantaranya Pak Paidi sejauh ini memang Bawaslu secara resmi belum menemukan dan belum juga menerima laporan dari masyarakat terkait isu hoax yang tentang pilkada tahun 2020 ini. Iya, baik, terima kasih Pak Ajib. Selanjutnya Pak Ajib, barangkali panjenengan selaku Bawaslu di Kabupaten Klaten ini juga berupaya bagaimana menugaskan pasukan panjenengan, Panwascam dan juga Panwasdesa Pak ya. Ya. Ini juga gimana caranya agar tidak sampai terjadi apa yang panjenengan sampaikan tadi, tidak terjadi hoax, kemudian kampanye hitam dan sebagainya yang merusak demokrasi yang sedang dibangun ini Pak. Baik, terima kasih Pak Paidi dan sahabat pendengar RSPD Klaten. Selama ini Bawaslu Kabupaten Klaten khususnya ini sudah melakukan gerakan-gerakan sosialisasi dan juga membuat flyer-flyer di media sosial baik di akun resmi Bawaslu maupun Panwascam dan sebagainya. Di antaranya belum lama ini dulu Pak Paidi juga pernah menjadi salah satu peserta. Iya. Kita mengumpulkan media-media yang ada di platform media yang ada di Kabupaten Klaten ini, baik itu media sosial, media cetak, media elektronik, untuk kita beri semacam sosialisasi pengertian tentang pengawasan partisipatif yang berbasis kemedianan, atau dalam hal ini adalah media dari segala jenis media kita kemarin kumpulkan. Dan sebelumnya itu juga kita sudah mengumpulkan admin media sosial yang ada di Kabupaten Klaten, entah itu admin Facebook, Instagram maupun WhatsApp, medsos yang lain. Nah, ini WhatsApp dan sebagainya ini kita kumpulkan bersama dalam arti kita menggalang sinergitas dan juga penyamaan persepsi. Nanti diharapkan admin-admin tersebut atau pelaku media yang ada di Klaten itu bisa bersama-sama, yuk kita sama-sama untuk memerangi yang namanya isu hoax, sara dan sebagainya ini. Nah, kemudian juga dari Bawaslu sendiri, Bawaslu RI, Pak Paidi dan teman-teman yang lain dan masyarakat semuanya, di masyarakat Klaten khususnya, dari Bawaslu RI sendiri juga sudah melakukan semacam kerjasama dengan Kominfo, juga dengan KPU tentang mungkin pembentukan satgas hoax atau apa istilahnya, dan juga dari Bareskrim Polri sendiri juga sudah membentuk semacam satgas cybercrime atau dan sebagainya itu. Nah, ini dari Bawaslu sendiri juga sudah kemarin MOU dengan Kominfo dalam hal untuk memerangi hoax ini. Nah, kebetulan kita kemarin juga ada teman dari Klaten yang sekarang ini menjadi Dirjen Kominfo RI. Nah, ini kita seringkali juga komunikasi intens dengan beliau bagaimana cara menanggulangi isu-isu hoax atau isu-isu sara yang berkembang. Apalagi kemarin sebelum saya ke sini juga komunikasi dengan beliau, Pak, ini ada acara dan sebagainya, ini gimana dan sebagainya. Nah, sampaikan saja bahwa Kominfo sangat intens, sangat konsen terhadap untuk memerangi hoax dan apalagi menjelang pemilu kada ini. Iya.
Terima kasih Pak Ajib dan juga Pak Sunaka maupun Pak Paulus. Nanti akan kita lanjutkan lagi Pak. Akan kita jeda sejenak